mungkin buat ini ya para kaum laki-laki bisa lebih aware juga, karena kekerasan seksual nggak cuma buat perempuan, tapi juga bisa untuk seluruh subjek hukum ya. Terus mungkin bisa lebih menghargai juga, karena laki-laki dan perempuan ini beda gitu, struktur sosialnya juga beda gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami nih di Potlau, Podcast Lau, podcastnya LEM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Oke. Di sini kita cuman bertiga ya. Ada di tengah ada narasumber yang cantik ini ya Mas ya. Oh sebelumnya kembali lagi dengan aku Hatta Muhammad Irsyad. Aku Rizky Nugraha. Di sini kita nggak capek-capek ya Mas Rizky ya, buat ngingetin buat teman-teman untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya. Walaupun kondisi pandemi sekarang ini sudah agak melandai, tapi masih ada di daerah-daerah yang meninggi lagi Mas Rizky. Iya, karena kurangnya antusias dalam menjaga itu tadi Mas. Bener, mereka terlena gitu ya. Oke lanjut. Mungkin kita perlu perkenalan dulu dengan narasumber yang cantik di tengah kita ini Mas Rizky. Daripada nanti pada kepo ya kan, kok nggak betul itu nih. kan kakaknya tak sayang. Udah kenal nggak sayang. Oke. boleh dong Kak, kakak atau siapa nih manggilnya anaknya nih? Kakak. Kan kita seangkatan. Oh gitu. Jadi nggak usah kakak-kakak ya. Oke, siap. Boleh. Mungkin boleh dikenalin terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, penonton podcast lo berarti ya. Betul. Perkenalkan, di sini aku Magfira Liza dari Sekretaris Departemen Politik dan Jaringan LEM FHUII. Oke, Busekdep, Sekretaris Departemen. Iya. Oke. Ini untung banget ya KDP ya. Iya betul, kadepnya wah ketawa-ketawa di belakang teman Rizky. Wah kacau ini kadepnya ini. Oke, mungkin kita langsung saja Mas Rizky. Kayaknya sepertinya pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang apa ya, cukup viral Cukup atau viral. ya cukup Baru-baru ini masih dan hangat. trending di mana-mana, terutama di Twitter itu. Ya. Aku juga cukup miris sebenarnya Mas Rizky ketika membaca beritanya. Cukup perasaanku itu kayak teraduk-aduk gitu. Teraduk-aduk. Seperti ketemu dia. Aduh. Karena beberapa hal yang di situ cukup menurutku cukup parah lah. Kalau dikatakan parah ya cukup parah seperti Parah itu. banget kalau parah menurutku. banget ya. Mungkin ini tentang apa nih Mas Rizky? Mungkin bisa di-spill ke teman-teman. Kalau ini mungkin kekerasan seksual ya. Iya, topiknya tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum aparat hukum, aparat negara terhadap mahasiswi. Ya gimana lagi Mas ya? Namanya Mbak juga idamanmu. Oke, mungkin kita membicarakan tentang latar belakangnya dulu, kronologinya. Sebenarnya yang dimaksud kekerasan seksual di sini apa? Mungkin ada kasus yang relevan atau yang viral beberapa waktu ini. Mungkin Mbak Vira bisa menjelaskan sedikit lah tentang kronologi atau latar belakang dari apa yang akan kita bahas di sini. Oke. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin kekerasan seksual, pastinya kayak heartbreaking banget. Soalnya kan aku perempuan ya. Sebagai perempuan dan juga kayak melihat banyaknya kasus yang dari tahun ke tahun itu semakin masif gitu. Terlebih kan sekarang kemarin Politik dan Jaringan itu udah melakukan ekskursi kelembagaan ke Komnas Perempuan. Ternyata secara fakta di lapangannya itu memang sebanyak itu. Dan kemarin itu kalau nggak salah ada di sepanjang 2020 itu sebesar 299.911 kasus yang masuk ke aduan ke Komnas Perempuan kemarin itu. Dan sekarang ya lagi-lagi viral ini sebenarnya kan dari yang percuma lapor polisi, tagar percuma lapor polisi itu kan udah semakin masif. Terus ditambah lagi ada yang kasusnya di Unsri, yang kemarin itu yang sebelum ada Novia ini. Jadi di sini tuh kayak menjadi sebuah sebuah challenge, bukan challenge sih. Sebagai kita tuh supaya lebih memasifkan apa yang menjadi upaya hukum di kita, karena kan sekarang penegakan hukum di kita itu belum secara masif ya. Kayak misalnya di Novia ini latar belakangnya karena ya kita ketahui bersama ya yang Vira ini, cuma kita kan belum tahu secara fakta lapangannya seperti apa. Cuma yang kita ketahui secara latar belakangnya Novia ini kemarin
dibawa ke suatu penginapan mungkin ya dari dengan laki-lakinya, kekasihnya, dengan kekasihnya, lalu tiba-tiba kekasihnya memberikan suatu apa ya namanya obat mungkin ya, pil buat si Novia ini, dan ternyata itu tanpa sepengetahuan dari Novianya. Dari situ Novia ini langsung nggak sadar dan tiba-tiba sudah dilakukan terjadinya pencabulan mungkin ya, pemerkosaan. Ya mungkin karena kita bahasa hukumnya masih pencabulan karena kan sampai sekarang pun RUU TPKS belum disahkan gitu. Karena jadi kita masih lihat ke upaya-upaya hukum yang masih ada saat ini, kayak misalnya undang-undang di KUHP itu ada tindak pencabulan, terus tindakan aborsi, penganiayaan. Nah, itu kan masih bercabang-cabang ya. Sementara kan yang kita butuhkan saat ini, kita balik lagi ke RUU TPKS. Mungkin itu sebagai prolog awal ya, kenapa RUU TPKS ini sekarang diganti ya. Jadi RUU TPKS bukan PKS lagi. Oh iya, dulunya aku dengar RUU PKS. Nomenklaturnya kan sekarang jadi udah berbeda. RUU TPKS. Nah, sekarang mungkin jadi kenapa sih RUU TPKS ini menjadi urgensi saat ini ya dilihat secara generalnya udah jelas. Dari tahun ke tahun kekerasan seksual semakin masif gitu. Sementara pencegahan, pemulihan untuk hak korban itu masih sangat kurang sampai saat ini gitu. Mungkin itu secara generalnya dulu ya. Oke, Mbak Vira. Tadi kan Mbak Vira menyinggung ada kata-kata aborsi di situ. Apakah ketika seperti halnya tadi kasus Novia tadi, yang mana dari awalnya ada pencabulan atau pemerkosaan tadi berujung kepada pelecehan seksual? Bukan hamil lah si ceweknya itu, perempuannya, dan ada tindak aborsi. Berarti di situ apakah ada indikasi bahwa akan terkena hukuman atau pasal berlapis, karena dari awal kan kronologinya seperti ada pencabulan, pemerkosaan dan lain-lain itu sampai ke aborsi atau menghilangkan nyawa seseorang. Gimana itu Mbak Vira? Iya, sebenarnya kan kemarin itu dikenakan sanksi aborsi. Nah, tetapi kita lihat lagi bahwasanya kan ini termasuk hal yang pencabulan ya, tindak pidana pencabulan, terus ada penganiayaannya juga, terlebih ini aborsi juga gitu ya, maksudnya pemaksaan aborsi, terlebih bukan dari seorang pelakunya aja, bukan dari si cowoknya aja kan yang yang mengharuskan si ceweknya ini untuk aborsi, tetapi dari latar belakang dari keluarganya pun mensupport keluarga dari pelakunya ya untuk melakukan aborsi juga terhadap ceweknya gitu. Padahal pas awalnya si ceweknya ini pas ngabarin keluarga dari pelaku itu tuh mereka mau bertanggung jawab, tapi lama kelamaan si keluarganya pun ingin ceweknya ini melakukan aborsi juga, dipaksa gitu, sampai si pelakunya ini kan bawa-bawa obat untuk pil ya, mungkin pil juga untuk agar si cewek ini bisa melakukan aborsi gitu. Iya, cukup menarik ya. Iya. Karena di sini nggak cuman yang memaksa untuk aborsi atau melakukan tindak hal seperti itu, nggak hanya si cowok, Mas Rizky, ternyata ada dukungan dari keluarga, secara nggak langsung ada dukungan gitu ya. Iya. Oke, terus kalau kita lihat dari perspektif yang korban atau perempuan tadi Mbak Vira, itu gimana dari keluarga atau orang-orang terdekat dari korban atau Mbak Novia itu tadi? Iya, sementara ini kan kemarin itu Novia udah sempat mengadu ya sebelum tragedi terjadi. Ternyata dia juga udah sempat dilakukan pelecehan oleh kakak tingkatnya di UB. Ya. Gak usah ngomong UB ya. Nanti dikat. Di ngomong itu nggak usah takut salah, ngobrol aja. Oh ya udah. Di salah satu universitas berarti ya. Pakai ini tambahan pakai almarhum. Oh iya. Almarhumah. Nah, lanjut. Ya. Jadi almarhumah Novia ini dulu sempat dilecehkan juga oleh pihak kampus, tetapi oleh kakak tingkatnya, dan itu berujung pengaduan terhadap kampus. Nah, si kampusnya ini belum tahu ya apakah memang dari kampusnya ini mempunyai regulasi yang mumpuni buat untuk melindungi korban ini, nggak tahu. Cuma dari
dari pihak keluarga dari almarhum Novia sendiri pastilah ada sedikit effort untuk menyelesaikan kasus ini. Cuma memang sampai sekarang ini ya kita ketahui bersama lah ya kalau yang viral ini pelakunya itu kan seseorang yang dari aparat penegak hukum. Dimana memang sanksinya itu bukan karena dari tindak pidananya aja, tapi ada sanksi etiknya juga dong. Pasti udah kena sanksi etiknya juga. Terus ada di Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik pasal 7 dan 11. Jadi ancamannya itu maksimal diberhentikan dan tidak hormat alias dipecat. Jadi nanti si Kapolri si pelakunya ini akan dipecat pada akhirnya. Cuma ini kan tadi dibalikin lagi ya kalau nggak salah ke Kapolseknya. Kalau misalkan memang Kapolseknya nggak tidak bisa menindaklanjuti secara tegas. Ya betul, tidak bisa menindaklanjuti secara tegas, otomatis ya mau gak mau memang sudah berlaku, sudah mengikat gitu. Dan memang sekarang juga masih masih diusut tuntas lah kasus ini. Cuma kan kalau menurut aku ini tuh belum seberapa kalau misalkan RUU TPKS belum disahkan. Oke, jadi tadi terkait catcalling, sexual harassment itu kan nggak terjadi secara offline aja. Sekarang juga udah banyak maraknya terjadi di online, dan ini juga sejalan sama kekerasan berbasis gender dalam cyber berarti ya. Udah ada juga, dan ternyata dari Komnas Perempuan pun lagi mengupayakan terkait memasifkan apa aja sih nanti yang bakal masuk, maksudnya regulasi-regulasi yang ditambahkan terkait apa saja yang dibutuhkan di dalam kekerasan berbasis cyber gender ya berarti KBWO. Nah, ini sebagai bukan awal sih, sebenarnya Komnas Perempuan pun udah menginisiasikan ini dari lama, dari 2014 sampai sekarang itu perjalanannya itu udah berbeda-beda, dinamikanya juga udah berbeda-beda. Dimana kan ada salah satu tupoksi dari Komnas Perempuan juga untuk memberi informasi dan juga memberi saran, memberi rekomendasi kepada para DPR berarti ya, yang mengesahkan RUU TPKS untuk memberikan rekomendasi terkait regulasi yang betul seperti apa, maksudnya yang kita butuhkan seperti apa gitu. Terlebih kan sekarang sudah masif ya dari dulu. Kenapa sih sekarang misalnya sekarang kan kita dikorelasikan dengan berhasil tidaknya penegakan hukum di Indonesia itu kan berdasarkan 3 unsur ya. Kalau misalkan dari hukum pidana sendiri ada substansi hukum, legal structure, legal culture, dan juga ada legal substance. Nah, dari ketiga substansi hukum itu di Indonesia ini masih terkait kekerasan seksual masih belum bisa diupayakan gitu. Pertama dari substansi hukumnya itu belum ada undang-undang yang memadai terkait kekerasan seksual ini, masih kayak bercabang di dalam KUHP yang masih secara general gitu. Dan yang kedua terkait struktur hukumnya, aparat penegak hukum itu sendiri masih tidak berperspektif perempuan dan korban gitu. Dan yang ketiga itu penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korbannya sendiri. Nah, memang sekarang banyak undang-undangnya, maksudnya yang mengakomodir tentang kekerasan seksual ini ada di undang-undang aborsi, undang-undang pencabulan, pasal pencabulan, terus ada di pengaborsian kan terkait kasus sekarang ini. Cuma yang kita belum paham sekarang ini yang dibutuhkan korban itu kan dari pemulihannya. Sementara yang kita butuhkan itu dari sisi pemulihannya. Nah, itu kan secara struktur hukum belum bisa teratasi ya. Dan secara legal culture, secara budaya hukumnya sendiri itu kita ini masih kayak memasifkan victim blaming gitu. Korban itu jadi disalahkan terus. Iya. Makanya dari itu mungkin jika nanti RUU TPKS ini udah disahkan, mungkin ketiga unsur untuk berhasil tidaknya penegakan hukum ini tuh bisa tercover gitu secara legal substance-nya, secara legal structure-nya, dan juga secara budaya hukumnya gitu. Aduh, agak deg-degan ngomong kayak gini. Santai aja. Oke. Di Indonesia kan ini kasus-kasus kayak ini tuh nggak cuma sekali 2 kali ya, karena dari tahun ke tahun tuh pasti selalu meningkat kasus-kasus kayak ini. Terus semisal ada suatu tindakan itu pasti ada suatu penyebab. Nah, kalau kita lihat karena masuknya budaya-budaya Barat yang masuk ke Indonesia, semisal kayak pakaian, terus cara mereka bersosialisasi itu menjadi salah satu salah satu penyebab nggak sih
itu lebih ke salah dari perempuannya yang menggunakan pakaian yang terlalu terbuka, atau kalau kita tahu tuh you can see gitu kan. Nah itu tuh lebih ke gimana gitu kalau menurut Mbak Vira sendiri? Iya. Itu salah banget sih. Maksudnya di Indonesia sendiri ini masih menanamkan budaya patriarki ya. Ya kan. Dan apa-apa tuh ya balik lagi tadi ke berarti legal culture-nya, budaya hukumnya, di mana kan kita lebih ke masih memasifkan victim blaming gitu. Korban disalahkan dari pakaiannya, cara dia berpakaian, cara dia jalan itu disalah-salahin gitu. Padahal kan kita memiliki apa ya namanya struktur tubuh yang memang gak bisa buat digituin gitu. Ya itu memang balik lagi ke budaya hukum kita yang harus diperbaiki gitu. Supaya nanti jadi ketiga unsur penegakan hukum itu bisa berhasil. Karena kan dari budaya hukum kita ini sendiri victim blaming masih jadi salah satu apa ya penyebab kali ya, salah satu penyebab terjadinya kayak gini gitu sih. Kalau tadi kan kita ngebahas tentang Komnas Perempuan juga kan. Komnas Perempuan dalam kasus ini kan mereka berupaya untuk membantu menindaklanjuti kasus ini. Nah, kalau dari Komnas Perempuan perempuan itu selain membantu menyelesaikan masalah, ada juga nggak sih mereka kegiatan lainnya, tindakan lainnya tuh mungkin tentang pemulihan mental atau psikologi korbannya sendiri itu ada nggak sih dari Komnas Perempuannya sendiri? Iya, jadi kan Komnas Perempuan itu sebagai tempat ngadu dulu ya pada awalnya. Memang sebagai tempat pengaduan para korban untuk mereka kan bingung, kadang mereka bingung harus kayak gimana, dan kadang korbannya sendiri pun gak mau diselesaikan secara hukum kadang gimana ya biar mereka tuh tetap dapat perlindungan, tetap dapat pemulihan, tapi tanpa harus masuk ke dalam ranah hukum. Nah di sana Komnas Perempuan ada untuk mengupayakan hal tersebut, dan nanti juga dari Komnas HAM sendiri itu punya mitra-mitranya sendiri, misalnya ke LKBH, ke psikolog, ke mitra-mitranya sendiri gitu. Nah di sana memang secara upaya dari Komnas Perempuan ini nggak bisa langsung terjun untuk menjadi pendamping korban dalam ranah hukum. Cuma nantinya Komnas Perempuan ini akan meneruskan kepada mitra-mitra mereka sebagai upaya menindaklanjuti dari korbannya ini gitu. Kadang misalnya Kak, misalnya aku abis dilecehkan oleh seorang laki-laki misalkan, tapi aku nggak mau bawa kasus ini ke ranah hukum, bilang kayak gitu misalnya. Aku cuma butuh ini, itu sebagai pengaduan dulu ke Komnas Perempuan. Nah di sana Komnas Perempuan mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh korban tersebut gitu. Secara pencegahan, secara pemulihan, dan upaya-upaya lainnya pastinya. Itu Mas Hatta. Jadi Komnas Perempuan itu masih ada tindak lanjutnya. Iya, betul. Nggak cuma menyelesaikan, juga membantu memulihkan gitu. Itu juga harus sih Mas Rizky sebenarnya, karena kan kesehatan mental kan kalau sekarang ini anak-anak remaja kan mental, biasanya kesehatan mental tuh penting gitu. Siapkan mental kalian Mas ya. Jadi mungkin kita tadi udah ngomong tentang kasus tadi ya, terus ada tentang secara general ada tentang kekerasan seksual sendiri. Oke, jadi Mas Rizky ya, mungkin kalau kita mungkin kembali lagi flashback ke kasus almarhumah Novia tadi. Sebenarnya aku masih kesel kadang kalau ada ya mungkin sama kasus-kasus seperti halnya almarhumah Novia, kasus-kasus seperti itu. Masih ada yang ngomong, ya salah sendiri ceweknya, salah sendiri perempuannya sih. Kok mau ngapain kayak gitu mau. Nah, mungkin dari perspektif Mbak Vira sendiri selaku perempuan ini, selaku yang apa ya namanya, emang kontra dengan hal-hal pelecehan dan seperti itu, mungkin bagaimana cara menanggapi Mbak Vira dengan ada kayak omongan-omongan seperti itu yang memang salah ceweknya sih, salahnya siapa juga yang nyuruh mau gitu sama cowok gini gitu. Mungkin gimana tuh Mbak Vira? Iya, sebenarnya ini balik lagi ke diri kita ya. Maksudnya kalau misalkan memang kita mau terjauh dari hal-hal tersebut, kenapa kita udah dari awal aja? Maksudnya gak usah ada berhubungan apa-apa gitu. Nah, kalau misalkan udah terjadi kayak gini, gak boleh ada yang disalahin dong kalau kayak gitu. Secara kan memang tadi balik lagi ke budaya hukum kita, victim blaming, ya pastilah di luar ini siapa sih yang gak kesel. Kadang mereka kesel sama korbannya, kadang mereka juga kesel sama pelakunya, kadang mereka kesel sama dua-duanya gitu. Padahal kan di KUHP kita sendiri itu kan hak-hak yang dilindungi oleh KUHP itu hanya terdakwa dan tersangka gitu. Padahal kan yang kita perlu sekarang ini pemenuhannya hak-hak korbannya sendiri gitu. Karena kan yang kena victim blamingnya tetap korban-korban lagi, ya kan. Coba di dalam kasus ini aku coba korelasikan lagi si
almarhum Novia ini kan who knows, dia diajakin sama pacarnya ke suatu tempat, terus tiba-tiba dicekokin pil obat kayak gitu, kan tanpa sepengetahuan kita ya. Kita nggak tahu maksud dan tujuan dia apa. Sementara ini tuh balik lagi sih, aku nggak tahu secara realitanya mereka ini maksud dan tujuannya apa gitu. Cuma kan kalau misalnya udah terjadi kayak gini, ya almarhum Novia juga menjadi korban. Dia yang dicekokin, dia yang dipaksa aborsi juga gitu. Terus dia juga yang disuruh makan pilnya itu. Ya kan, kita nggak bisa menyalahkan siapapun kalau udah seperti ini. Kita harusnya kita ada sebagai upaya pencegahan, sebagai gimana sih bentuk preventifnya agar kasus-kasus ini tuh nggak bisa terjadi lagi gitu kan. Karena kan sekarang misalnya udah viral nih kasusnya Novia, kasus yang percuma lapor polisi, terus kasus di Unsri itu kan udah banyak kayak gambaran-gambaran tersendiri gitu, kasus yang secara general ini supaya nggak terulang lagi di masa depan itu kayak gimana. Misalnya dari kampus-kampus sendiri itu udah punya regulasi sendiri terkait kekerasan seksual gitu. Oke, mungkin ini terakhir Mbak Vira yang berkaitan dengan kasus ini ya. Karena setauku aku juga baca di Twitter itu kalau nggak salah nih sebenarnya Novia pun mendapat kayak bukan kayak ancaman lah, kayak teror. Bukan teror juga Mas Rizky, kayak tekanan dari pihak keluarganya sendiri, bukan dari si tersangka, si cowoknya atau keluarga cowok, tapi dari keluarganya sendiri. Oh, dari keluarganya Novia, almarhum Novia sendiri. Iya, dari keluarga almarhum Novia. Nah, seperti itu kan malah sebenarnya menambahkan beban, merusak mental sendiri. Padahal sebenarnya kita usut benang merahnya tuh dia sebenarnya korban di sini. Tapi kenapa keluarga malah menjadikan tambahan tekanan? Nah, mungkin Mbak Vira ada sedikit himbauan atau bagaimana kita apabila mengetahui bahwa keluarga kita ini ada yang menjadi korban dari pelecehan seksual seperti itu, gimana tuh Mbak Vira? Iya, kalau misalkan aku sebagai keluarga korban, itu kalau misalkan bukan kita yang mensupport siapa lagi gitu. Ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang nggak tahu di depan ini kita bakal seperti apa, kalau ada kejadian sesuatu, siapa lagi kalau misalkan bukan kita yang mensupport, kita yang mencegah, kita juga yang memantau, kita juga yang memberi pelindungan gitu. Kan di luar sana udah ada budaya victim blaming, terus udah ada budaya patriarki dan segala macam ya, terus banyak asumsi-asumsi masyarakat, terus sanksi-sanksi sosial yang dia dapatkan dari masyarakat dan terkait pemulihan korban, terkait pencegahan, belum lagi kalau misalkan korban ini nggak mau menindaklanjutinya ke ranah hukum, itu kan kita nggak tahu ya. Sebisa mungkin dari pihak keluarga kita harus bisa mencegah gimana caranya biar kejadian ini tuh nggak bisa terjadi lagi dan memang bisa diselesaikan. Gimana caranya ini tuh kasusnya terus dipantau, terus diusut gitu. Dan gimana caranya biar si korban ini tuh bisa merasa dilindungi gitu. Mendapat perlindungan, iya. Menjadi punya tempat nyaman untuk berlindung lah. Iya, karena mungkin kan seperti yang kita ketahui Novia ini sendiri dia kan depresi, terus hampir mau bunuh diri, tapi masih digagalkan oleh keluarganya juga. Kayak gitu sih. Oke, mungkin Mas Rizky udah berat ini. Berat, ya. Dari aku sendiri rasanya udah berat kasus-kasus seperti kita bicarain sebenarnya. Aku lebih ke miris seperti itulah, jangan menghindari gitu ya Mas Rizky ya. Ya, kalau dilihat dari kasus ini kan ternyata kalau diusut dari kronologinya itu mereka dari 2019 tuh udah pacaran. Dan sering melakukan seperti itu ya. Himbauannya buat teman-teman itu kalau punya pacar itu dijaga, jangan dirusak gitu. Ya, malah lebih baik itu jangan pacaran ya. Wala taqrabu zina ya. Itu lebih tepatnya karena ada di Al-Qur'an ya, Mas. Betul. Oke, mungkin dari aku ini ya, kita mungkin merenungkan terlebih lagi dan kita doakan almarhumah Novia ini menjadi mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Semoga semoga nggak akan terjadi lagi Novia lain di Indonesia ini. Semoga juga hukum yang tadi dibicarakan sama Mbak Vira tadi segera disahkan dan hukumnya itu bisa lebih tegas lagi. Betul. Kasus-kasus seperti ini ya Mas ya. Oke, mungkin dari Mbak Vira sendiri ada sedikit kata-kata untuk closing statement lah dari pembahasan kita tadi jauh ini.
Mungkin kalau misalkan yang lagi viral sekarang kan educate your son gitu kan. Coba edukasi lah anak-anak kita nantinya supaya nggak terjadi kayak gini. Karena kita nggak tahu kan ke depan kita bakal kayak gimana, kita bakal seperti apa, dan sebisa mungkin segala tindak sesuatu itu harus ada pencegahannya dahulu, harus ada preventifnya dulu. Udah tahu kan sekarang udah banyak nih berita-berita, Komnas Perempuan juga udah kayak ngasih tahu, menghibau kita, disclaimer bahwa kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun itu semakin masif gitu. Kenapa kita nggak menjaga diri sih gitu? Karena kan kalau misalkan bukan dari kita sendiri, orang-orang terdekat siapa lagi yang bakal memprotek diri kita sendiri gitu. Kayak gitu sih, lebih kayak aware lah sama diri kita sendiri gitu. Ya intinya biar terhindar dari hal-hal seperti itu. Ada edukasinya juga Mas Rizky. Ya edukasi dari orang tua ke anaknya kan. Iya. Ya mungkin tadi udah dibicarakan tadi sama Mbak Vira kan kalau kita tuh tadi harus mendapat edukasi, harus dari orang tua. Dari orang tua ke kita. Terus juga satu lagi boleh? Boleh. Mungkin buat ini ya para kaum laki-laki bisa lebih aware juga, karena kekerasan seksual nggak cuma buat perempuan, tapi juga bisa untuk seluruh subjek hukum ya. Terus mungkin bisa lebih menghargai juga, karena laki-laki dan perempuan ini beda gitu, struktur sosialnya juga beda gitu sih. Terus juga jangan melulu menyalahkan perempuan karena pakaian, karena bentuk tubuh gitu kan. Itu kembali lagi kepada kita sebagai pelihat atau ya kelihatan mata. jangan langsung otaknya itu langsung betul. langsung mikir liar kan nggak boleh. Ya gitu. mungkin kita cukupkan Mas Desi karena sudah cukup berat pembahasan kita pada siang hari ini. Dan satu lagi aku mau kembali lagi, kita doakan almarhumah Novia semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu lagi jangan sampai ada Novia lain di Indonesia. Dan semoga tersangka mendapat hukuman yang memberatkan. Betul. Sesuai. Dengan Oke teman-teman Potlau, cukup mungkin kita cukupkan lagi cukupkan dulu. Aku populasinya. Ya untuk penikmat Potlau mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita hari ini karena masih ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan. Sudah cukup berat Mas Rizky pembahasan kita pada siang hari ini. Lalu kita juga minta maaf kalau semisal ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ya, jangan menganggap kita itu paling benar. Iya, betul. Ya terima kasih untuk sudah menyaksikan Potlau kita pada hari ini. Saya Rizky Nugraha. Saya Hatamut Irsyad. Saya Malvira Liza. Sampai jumpa di Potlau selanjutnya.